Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya anak-anak. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Rifa di channel For Good Secang yang akan menemani kalian belajar bersama-sama. Materi kelas 3 kali ini, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa ucapkan minta tolong kepada kedua orang tuamu ketika kalian meminta bantuan. Dan jangan lupa setelah pembelajaran ini, ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu yang telah memberikan pertolongan. Satu lagi, jangan lupa mencuci tangan sebelum beraktivitas. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar materi tentang cara merawat ikan dan mengenal profesi seorang petani. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat daftar tugas individu dan menceritakan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan review, siswa dapat menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 sesuai dengan gambar dan menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menjelaskan tokoh yang terdapat dalam dongeng secara tertulis dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memerankan tokoh dongeng yang sudah kalian baca. Anak-anak, perhatikan, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal-hal yang sangat menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan yang bernama sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Anak-anak, di sini terdapat contoh hewan dan bagaimana cara melatihnya. Apakah kalian pernah melatih hewan peliharaanmu? Di sini ada contoh hewan harimau. Harimau di sini sedang melompat di suatu lingkaran yang dikelilingi oleh api. Kemudian pawang sirkus melatih hewan harimau menggunakan tongkat dan melatih hewan beruang untuk mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging.
Petugas sirkus memotong daging tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Coba perhatikan, di sini ada 8 potong daging sama besar. Nah, 5 bagian daging tersebut diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam pecahan bilangan, maka hasilnya berapa kira-kira ya? Ya, tadi seluruh dagingnya ada 8. Nah, 5 bagian tersebut diberikan ke harimau. Berarti penulisan lambang bilangan pecahannya adalah 5/8. Selanjutnya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika dituliskan dalam bilangan pecahan, berarti berapa anak-anak? Tadi seluruh dagingnya ada 8. Yang diberikan ke harimau 5. Sekarang diberikan ke beruang. Yang diberikan ke beruang ini ada 3 bagian. Berarti penulisan lambang bilangan pecahannya adalah 3/8. Bisa ya sampai di sini? Nah, jika sudah, hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Nanti silakan kalian jawab pertanyaan dari Bu Guru. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini untuk mempelajari bilangan pecahan. Bu Guru mempunyai 1 bagian utuh. Coba kita lihat. Nah, 1 bagian dari 2 bagian itu sama besar. Kita potong 1 bagian yang tadi utuh itu sama Bu Guru dibagi menjadi 2 bagian. Kita buat menjadi 2 bagian, bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Untuk membedakannya, sebelah kanan Bu Guru arsir, kemudian yang sebelah kiri tidak diarsir. Jadi, 1 bagian dari 2 bagian sama besar sama dengan pecahan 1/2. Selanjutnya, dari 2 bagian tadi, kita turunkan lagi. Bu Guru buat 2 bagian tadi dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kita perhatikan 2 bagian tadi dibagi menjadi 4 bagian. Berarti bagiannya yang sama besar adalah 2/4, yaitu yang dibagi menjadi dari 2 dibagi menjadi 4. 2 bagian terarsir, 2 bagian tidak terarsir. Jadi penulisannya pecahan tersebut adalah 2/4. Selanjutnya, dari 4 bagian tadi, kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Kalau yang tadi 2 bagian dibagi menjadi 4 bagian sama besar, yang sekarang yang 4 bagian sama besar ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Berarti kira-kira jadi pecahan berapa anak-anak? Benar sekali, 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar sama dengan pecahan 4/8. Sampai di sini kalian sudah paham? Selanjutnya, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 ternyata memiliki perbedaan bilangan pada pembilang dan penyebutnya. Akan tetapi, 1/2 tetap senilai dengan 2/4. Kemudian 1/2 ternyata juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Kenapa bisa begitu anak-anak? Coba kita ulangi lagi materi sebelumnya. Tadi dari 1 bagian utuh itu dibagi menjadi 2 yang pertama. Nah, 1 bagian utuh dibagi menjadi 2 namanya pecahan setengah.
Dari pecahan yang dibagi menjadi 2 tadi kita bagi lagi menjadi 4. 4 bagian yang sama, maka disebut juga dengan pecahan 2/4. Kemudian dari pecahan 4 tadi kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Dan pecahannya disebut pecahan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Anak-anak, supaya kalian lebih paham, coba nanti silakan kerjakan. Di sini kita berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Yang pertama, Bu Guru sudah buatkan 3 kotak, 3 bagian yang sama besar. Kemudian bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3. Jadi yang diarsir ini ada 2 kotak ya. Ada 1, 2, 3, yang diarsir hanya 2 kotak. Jadi itu namanya pecahan 2/3. Dari pecahan 2/3 itu kita bagi lagi anak-anak menjadi 6 bagian yang sama besar. Jadi pecahan berapa? 2/3 jika dibagi menjadi 6 pecahan sama besar tadi. Ya, benar sekali, pecahannya menjadi 4/6. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. Perhatikan gambar berikutnya. Gambar pecahan 4/6 tadi Bu Guru perkecil lagi, kita potong-potong lagi menjadi 12 bagian yang sama besar. Pertama, tadi kita sudah membuat 2/3 bagian. Yang kedua, 4/6. Yang terakhir adalah berapa bagian yang diarsir jika dipotong menjadi 12. Nah, gambar yang terakhir adalah 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Coba kita hitung yang diarsir ada berapa. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anak-anak, 2/3 sama dengan atau senilai juga dengan 8/12. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, sekarang coba kalian lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ini. Nanti soal ada pada buku tema 2, buku siswa halaman 194 dan 195. Di situ ada 3 soal. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian nanti warnailah 1 kotak pertama. Yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 2 kotak pertama. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnai 3 kotak pertama. Silahkan mencoba. Selanjutnya, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Anak-anak, di sini coba kalian tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, bagian yang dimakan harimau adalah titik-titik. Berapa ya? Tadi yang dipersiapkan semuanya ada 15 bagian. Yang diberikan untuk harimau ada 6 bagian. Jadi penulisan pecahannya adalah 6/15. Soal yang kedua. Bagian yang dimakan beruang adalah, tadi beruang petugasnya memberikan dagingnya untuk beruang berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Untuk beruang diberikan sebanyak 7
bagian. Jadi penulisannya adalah 7/15. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah bagian daging yang dimakan singa adalah titik-titik. Tadi kita belum tahu yang diberikan untuk singa itu berapa. Nah, caranya supaya kalian tahu singa itu mendapat berapa adalah dari 15 bagian tadi sudah kita berikan kepada harimau dan kita berikan kepada beruang. Nah, sisanya itu berarti yang diberikan untuk singa. Jadi 15 dikurangi 6 dikurangi 7, maka sisanya tinggal, ya betul, 2. Sisanya tinggal 2, berarti 2/15 adalah bagian yang dimakan oleh singa. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas. Contohnya harimau, macan, beruang, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Jadi perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Seperti contoh pertama tadi adalah pemandu sirkus. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Sekarang kita masuk ke suatu dongeng. Di sini ada sebuah dongeng. Bu Guru akan membacakan dongengnya adalah tentang si kancil dan buaya. Apakah anak-anak pernah mendengar dongeng kancil dan buaya? Jika belum, silakan perhatikan cerita Bu Guru. Si kancil dan buaya. Kruk-kruk, kruk-kruk, kruk-kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun. Pasti enak. Mentimun adalah makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik buah mentimun tersebut. Namun, kancil kebingungan mencari cara yang dapat ia lakukan agar dapat menyeberangi sungai tersebut. Sementara itu, banyak sekali buaya di sungai dan kancil pun bingung bagaimana caranya supaya kancil bisa sampai di sebuah kebun. Si kancil pun akhirnya berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberang sungai tersebut. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak?" "Kancil," kata si buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging untuk kalian, asal kalian membantu aku menyeberangi sungai kecil itu," lanjut si kancil. Buaya itu berkata, "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. Aku tahu. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Akhirnya setelah buaya-buaya itu berbaris, si kancil terus melompat satu persatu dari punggung buaya ke punggung buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Cerita ini disarikan dari berbagai sumber. Nah, anak-anak, dari dongeng ini kita tahu ya, kancil itu ternyata memang cerdik. Dia mencari akal supaya bisa menyeberang sungai yang penuh buaya hanya untuk memetik sebuah mentimun. Namun di sini kancil berbohong kepada buaya-buaya bahwa di seberang sana banyak daging. Dan dia siap untuk membantu buaya mengambilkan daging itu. Dari cerita tadi,
kalian bisa menambahkan sendiri nanti menggunakan bahasamu sendiri. Kira-kira bagaimana akhir cerita Kancil? Kemudian setelah itu kalian bisa menyebutkan tokoh dan sifat yang terdapat pada dongeng si Kancil dan buaya. Nah, sesuai pada buku tema kalian, nanti buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Kemudian sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng dan tulislah sifatnya. Anak-anak, kalian sekarang tahu Kancil sifatnya bagaimana? Ya, benar sekali. Sifat Kancil adalah cerdik dan banyak akal, tetapi juga banyak berbohong. Dan sifat buaya sendiri adalah mudah percaya dan mudah dibohongi. Untuk itu, kita sebagai manusia tidak boleh sering berbohong dan ketika mempunyai akal yang cerdik harus digunakan pada hal-hal yang baik. Setelah membaca dongeng, nanti kalian kan mempersiapkan untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Kemudian tuliskan rencana apa saja yang harus dipersiapkan. Seperti itu ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian ketahui hari ini? Benar sekali. Kalian hari ini sudah belajar tentang yang pertama, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya. Yang kedua, kalian sudah bisa menentukan pecahan sederhana yang terdapat pada gambar. Kemudian yang ketiga, mengenal watak Kancil dalam dongeng. Anak-anak, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Bu Guru harap kalian semua dapat memahaminya. Semangat dan terus belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Pakai masker setiap keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anak, like video ini. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar yang ada pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.